Selanjutnya marilah kita bersiap untuk menyimak Mau'izatul Hasanah sebagai bekal dan pencerah hati kita bersama. Untuk itu dengan penuh hormat kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Riza Muhammad untuk menyampaikan Mau'izah Hasanah. Kepada Ustadz Riza Muhammad kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat 45. Muhammad, sampaikan kepada mereka ayat-ayat dari wahyu Allah ini. Muhammad, perintahkan kepada mereka, wa aqimis sholah, tegakkan sholat. Muhammad, sampaikan pada mereka, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah fahisyah. Sholat mencegah kemungkaran. Maka siapa yang sholatnya diterima, hidupnya pasti bahagia. Wala dzikrullahi akbar. Tidak ada zikir yang paling Allah cintai dari seorang hamba. Tidak ada ibadah yang paling diprioritaskan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Melainkan ibadah itu bernama sholat. Saya berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di majelis ini, insya Allah orang-orang yang mencintai sholat, dapat banyak keberkahan dari sholatnya, rumah tangganya berkah karena sholatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'ad dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun walladzina hum ala salatawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang sholatnya diterima, ada orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Kira-kira yang datang ini golongan yang mana ya? Masya Allah, percaya diri banget. Halo Besti. Jujur akan saya bongkar hari ini. Siapa orang yang sholatnya diterima dan siapa orang yang sholatnya tidak diterima. Orang yang sholatnya diterima yang pertama punya ciri-ciri alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia khusyuk.
tidak pernah membawa masalah dunia dalam sholatnya. Apalagi ketika sholat pikirannya kemana-mana. Pertanyaannya, apakah Besti pikirannya kemana-mana? Bohong. Yang kedua, sholat yang diterima, walladzina hum anil lagwi, bebas dari perkataan dan perbuatan yang tak bermanfaat. Dalam artian orang yang sholatnya diterima tidak pernah ngomongin orang. Pertanyaannya, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ketahuan. Jadi selama ini jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya najis tralala. Halo Besti. Yang ketiga, sholat yang diterima adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, senang dengan sedekah. Tidak pelit, bin kikir, bin ifrit, bin cap jahe, bin kurek. Halo. Beli bakso beranak 25.000. Sedekah pengajian 2.000. Ih, najis tralala. Apakah itu fakta saudara-saudara? Ya. Beli pulsa internet gocap 50.000. Nyumbang goceng. Ih, itu namanya pelit. Untuk urusan perut luar biasa, untuk urusan akhirat tidak diperhatikan. Tapi itu di sana. Kalau di sini nggak ada bedanya. Halo Besti. Yang keempat, orang yang sholatnya diterima, walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluannya. Yang laki-laki jaga burungnya. Karena apa? Burungnya hanya untuk istrinya, bukan istri orang. Yang perempuan tidak asik lebih ngobrol, melainkan ngobrol dengan suaminya. Karena ada banyak perempuan yang lebih asyik ngobrol dengan suami orang. Ih, zaman sekarang ada banyak laki-laki yang merebut bini orang, namanya pebinor. Ada juga perempuan yang merebut laki orang, namanya alah, pelakor mah biasa. Yang lebih jahat lagi, waling mi, wanita maling suami. Apakah di kampung ini ada? Ada? Alhamdulillah di kampung ini aman guys. Alhamdulillah karena ibu-ibu dan bapak-bapaknya rajin sholat. Yang keempat, ciri-ciri yang diterima. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kalau berjanji, dia tepat janji. Kalau dikasih amanat, dijalankan amanatnya dengan baik. Yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang sholatnya diterima, dimudahkan untuk beribadah, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Saya berdoa, semoga yang hadir di tempat ini, yang di dalam masjid, yang di emperan masjid, insya Allah orang-orang yang sholatnya diterima. Sepohon kayu. Ada yang rindang, ada yang rimbun. Heran deh ngubah-ngubah lirik. Jangan gitulah, penciptanya marah loh ya. Rimbun bukan rindang. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang,
Walaupun 1000 kalau tak sembahyang, kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa kabar? Selama ini cuma nonton gue di TV. Sekarang udah lihat aslinya. Dan ternyata OMG hello. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan semangat the power of emak-emak. Kalau bininya begini modelnya, insya Allah surga di rumahnya. Saya kok rasanya seneng lihat wajah ibu-ibu ya. Rasanya teduh sekaligus sendu. Teduh itu menunjukkan, sendu itu seneng duit. Ya iyalah, namanya perempuan menikah, rumah tangganya harus realistis, betul. Tidak mungkin seorang istri berkata, biar ku makan hanya sehari sekali pret. Biar ku tidur beralas daun jerami. Allah. Apakah masih ada 2026 perempuan begini? Apalagi kemarin ada statement 10.000 di tangan perempuan yang tepat cukup belanjanya. Allah. Ibu, jangan mau direndahkan oleh laki-laki. Betul. Wanita itu wajib dimuliakan, disenangkan, termasuk fasilitasnya dicukupkan. Skincare-nya wajib kali. Doraemon pakai batik, tidur di atas bantal. Kalau bini mau cantik, tolong abang kuat modal. Mau cantik nggak pakai duit? Hello. Ya nggak sih?
Lu pikir semua gratis? Ya elah, facial wash, toner, day cream, night cream, serum, sunscreen, eye serum, lip serum, foundation, lipstick, semua pakai. Tolong dengerin para laki-laki ini ya gak sih? Ibu, tunjukkan originalitas Anda. Kalau Anda juga punya suara yang harus didengar. Betul? Biar kata suami jelek yang penting banyak. Suka banget deh. Biar kata suami hitam yang penting sering kasih. Keren banget deh. Biar kata suami sibuk bekerja keluar kota nggak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata para suami baru sadar kalau dirimu nggak penting-penting amat. Sebab yang paling penting bagi istrimu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita harus jujur ya enggak? Karena ada laki-laki yang kurang bertanggung jawab untuk rumah tangganya. Ada sebagian laki-laki yang tidak peka dengan keluarganya. Menelantarkan anak-anaknya. Kerja apa adanya. Enggak bisa begitu guys. Laki-laki itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki yang cari duit, perempuan yang menghabiskan. Ya, emang begitu. Itu kenapa saya bangga dengan ibu-ibu yang hadir. Semangat mengkaji Isra dan Mi'raj dan menjadi istri yang soleha. Semoga yang duduk di sini menjadi soleha. Saya yakin setelah Isra Mi'raj selesai pagi ini, Anda akan bergelar menjadi istri yang soleh. Hanya istri yang beriman yang bisa menjadi teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup bahkan sampai hidup. Hantu dong. Kalau mati hidup lagi kan hantu berarti. Jamaah, ibu, semangat ya. Anda harus terhibur hari ini. Istri itu nggak boleh stres. Karena istri yang bahagia, bahagia rumah tangganya. Laki-laki itu bergantung kepada Anda. Behind the scene. Di belakang layar. Suksesnya suami bergantung istri. Ada 3 doa perempuan yang akan membuat laki-laki itu berkah. Doa ibu kandungnya, doa istrinya, dan doa anak perempuannya. Laki-laki akan sukses apabila bisa menghargai 5 darah. 5 air dari istrinya. Yang pertama air ketuban, air darah, air susu, air keringat, dan air mata. Masya Allah. Apakah suamimu tergolong suami yang tidak bikin kau mewek atau nangis? Halo? Halo? Apakah suamimu sering bikin kau menangis? Kalau begitu saatnya ganti suami. Bercanda. Jemaah. Jemaah. Selamat datang dalam kajian Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Anda tahu kenapa ada Isra dan Mi'raj?
Anda tahu kenapa Nabi diperjalankan Isra dari Al-Masjidil Haram menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik langit ketujuh bertemu dengan Al-Khalil, kesayangan Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di balik singgasana Ibrahim ada Ka'bah langit yang tiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan tidak boleh tawaf kembali. Ka'bah langit itu bernama Baitul Ma'mur. Kalau ditarik lurus ke bawah langsung tembus Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya orang yang ke Mekah kalau berdoa tidak akan tertolak karena doanya langsung tembus Baitul Ma'mur. WOW alias wow. Halo. Sekarang pertanyaannya, kenapa di Isra dan Mi'rajkan? Ibu, karena Rasulullah mengalami azmul huzni. Azmul huzni atau yaumul hazan disebut dalam hadis tahun sedih atau tahun kesedihan. Apa latar belakang yang disebut azmul huzni? Yang pertama, apa yang disebut tahun kesedihan? Tahun 619 Masehi. Saat 10 tahun kenabian, Rasulullah ditinggal wafat istri tercinta bernama Khadijah. Istri yang menemani dalam suka dan duka. Istri yang hadir dalam hidupnya. Ibu, Khadijah itu baik banget. Istri yang menenangkan. Kalau ibu ini istri yang menenangkan apa menegangkan? Halo. Khadijah itu mutmainnah. Kalau ibu ini mutmainnah apa mutmutan? Halo. Kalau sudah ditinggal pasangan hidup, serasa semangat hidup mulai terkikis. Betul? Anda yang tahu kehilangan, Masya Allah. Kalau sudah baru, Masya Allah. Bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa kehilangan. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah baru. Makanya kalau punya laki itu dirawat, ya enggak sih? Punya laki itu diservis, ya enggak sih? Kalau udah mati baru kerasa. Jamaah, kehilangan tidak mudah. Sakitnya di mana? Jamaah, tidak cukup Khadijah, Rasulullah ditinggal oleh Abu Thalib. Mana duluan Khadijah dengan Abu Thalib? Abu Thalib. Paman yang membelanya. Dan yang bikin sedih, pamannya disuruh bersyahadat tapi nggak mau. Maka dalam satu hadis Abu Thalib ini diletakkan di neraka yang paling ringan. Pamannya Nabi masuk neraka, OMG, hello. Karena tidak mau bersyahadat. Ibu, disebutkan dalam hadis, neraka yang paling ringan seperti apa? Neraka yang paling ringan, dia dikasih sandal, pakai sandal dari neraka, otaknya langsung melepuh. Wow, itu neraka yang paling ringan. Apa kabarnya neraka jahanam? Jamaah, jangan mau jadi penghuni neraka ya. Kita kan sebesti ya gak sih? Masuk surga bareng yuk. Mati bareng dong. Jamaah, 5 minggu kemudian baru istrinya meninggal. Sedih banget. 2 orang ini yang selama ini melindungi Nabi. Pamannya melindungi Nabi, istrinya menyejukkan Nabi. Dua-duanya yang menjadi
jantung hatinya meninggal. Belum lagi ketika dakwah di Taif ditolak, dilempar batu berdarah-darah. Belum lagi di embargo, menderita Rasulullah, menderita. Ternyata Nabi saja ujiannya berat. Ternyata orang yang dekat sama Allah pun tidak lepas dari musibah. Apalagi, sadar kan? Anda itu jangan banyak komplain kalau diuji. Diuji sakit, aduh, apaan sih? Diuji duit aja, aduh pusingnya 7 keliling. Ujianmu gak seberapa guys. Halo? Apa hikmah pertama? Isra Mi'raj. Ternyata manusia akrab dengan musibah. Manusia akrab dengan ujian. Yang namanya manusia tidak akan lepas dari ujian. Itu kenapa belajar kepada Isra dan Mi'raj. Spirit pertama dari Rasulullah. Siap-siap engkau mendapatkan musibah. Apakah itu akan dialami setiap orang? Iya. Nabi berkata, musibah itu akan datang kepada siapapun. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau akan diuji dengan khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kau akan diuji dengan bokek. Pernah bokek? Bukan cuman bokek nyungsep sampai ngutang sana ngutang sini, betul? Akan diuji dengan wal anfus, meninggalnya orang-orang yang Anda cintai. Demi Allah, persiapkan tiap orang untuk kehilangan dalam waktu dekat. Saya cuma mengingatkan lo ya, yang duduk di sini persiapkan dirinya untuk ditinggalkan orang-orang yang Anda sayangi. Berita kematian akan datang ke rumah Anda cepat atau lambat. Kalau sudah ada keluarga kita yang meninggal, cocokkan dengan omongan saya. Ini pertanda setiap orang akan ditinggalkan orang-orang yang Anda cintai. Halo? Ku tahu rumus dunia, semua harus. Tetapi ku mohon tangguhkan. Emang bisa? Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkan. Nah kalau itu bisa. Kalau ditangguhkan kematian nggak bisa. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nggak bisa nggak mati. Karena semua yang duduk di sini pasti mati. Tetapi kalau kuatkan ya Rabb. Aku kehilangan suamiku ya Allah. Aku kehilangan istriku ya Allah. Aku kehilangan anak-anakku ya Allah. Aku kehilangan orang tuaku ya Allah. Kuatkan ya Allah, kuatkan. Kalau Anda mohon kekuatan, itu akan dikabulkan. Tetapi kalau ditangguhkan, tidak akan pernah bisa. Karena tiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Halo? Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Yuk, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Riza. Seneng ya? Puas ya? Jamaah, jamaah, kau tidak bisa menolak ketentuan yang sudah menjadi hukum Tuhan. Kalau ternyata musibah akan datang sampai kapanpun. Itu kenapa? Apa rumusnya? Wabasyiris sobirin. Kuatkan dengan kesabaran. Hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah setiap musibah ada hiburannya, besti.
Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sedihnya Nabi dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Diajak ke langit, mengunjungi para nabi, bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah dapat hadiah penghibur kehidupan. Ketika masuk ruangan Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat cahaya yang sangat indah. Karena cahaya itu adalah cahaya Allah, maka Nabi langsung mengucapkan kalimat At-tahiyatul mubarakatus salawatum taibatulillah. Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi sayang kepada umatnya. Sudah ada di puncak, masih ingat kepada umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Hingga dialog ini diabadikan dalam tasyahud. Ketika Anda sholat, Anda pasti membaca kalimat ini. Karena ini kalimat hiburan yang menenangkan jiwa. Karena saat tasyahud Anda mi'raj, sedang langsung berhadapan dengan Allah. Langsung menatap Allah. Itu kenapa ketika tasyahud, klimaks dari sholat, puncak dari kedamaian dan kenikmatan sholat. Jemaah, ternyata hiburannya orang hidup. Ternyata ketenangannya orang hidup. Ternyata penyelesai masalah dalam hidup. Ternyata yang membahagiakan hidup. Ternyata yang memudahkan rezeki hidup. Itu bernama sholat WOW alias. Sejak kapan Anda sadar sholat itu penghibur? Bukan beban, Besti. Ada orang sebagian yang sholat beban. Suruh 5 waktu, malas. Ingin sesuatu, melas, najis teralala. Pengen sesuatu dari Allah. Tetapi disuruh mendekatkan dengan sholat, perhitungan. Sholat subuh, lewat. Sholat isya, lewat. Gue heran sama Lutong. Ibu, apakah Anda di sholat harus membayar uang 100 juta? Tidak kan? Anda hanya perlu ruku, Anda perlu sujud. Karena Anda menerima nikmat dari Allah. Itu pun tak tahu diri. Sudah mendapatkan nikmat. Sholatnya masih belang-belentong. Ada yang sholatnya belang-belentong? Ada. Yang mana orangnya? Sadar dong. Yang duduk di sini. Yang berani mempermainkan sholat, Anda mempermainkan Allah. Yang duduk di sini. Yang sholatnya belang-belentong, Anda orang yang paling tak tahu diri dalam kehidupan ini. Allah cuma menginginkan Anda sholat. Allah cuma menginginkan Anda rukuk dan sujud. Dan itu tidak mengurangi kantong dan isi kantong Anda. Betul? Ibu, apakah rukuk bayar 5 juta? Nggak ada rugi bagimu, guys. Nggak ada rugi. Sholat tidak merugikan Anda. Tetapi kenyataannya banyak yang malas di tempat ini untuk menegakkan sholat dengan jiwa. Terbebani. Seolah-olah sholat itu membebankan hidup Anda. Padahal sholat itu hiburan. Pembuka ketenangan dan rezeki. Sadar dong. Halo? Yang nomor 2. Sholatnya delay. Sholat jam 12. Adzan jam 12. Dikerjakan jam 2. Ada. Asar setengah 4. Dikerjakan setengah 5. Ada. Ya Allah. Isya setengah 8. Dikerjakan jam 10 malam. Ada. Subuh jam 4.20 dikerjakan setengah 7. Ada. Kok sholat delay itu? Halo? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau Anda ingin rezeki tepat waktu, tolong sholat juga tepat waktu. Kalau Anda ingin masalahnya selesai tepat waktu, tolong juga sholat tepat waktu. Ingat syarat kita dalam surat Al-Anfal ayat kedua.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau sudah ada suara adzan berkumandang, bergegaslah untuk sholat, karena sholat yang tepat waktu akan memudahkan urusan Anda juga tepat waktu. Sekarang jujur, apakah 5 waktu Anda selalu tepat waktu, apa kadang-kadang? Najis terlala. Jangan main-main lah ya. Saya minta jangan main-main. Karena hadiah penghibur itu sholat. Yang meringankan beban hidup itu adalah sholat. Coba Anda baca Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sholat itu sebagai penolong. Maka kalau bahagia, sholatlah 2 rakaat. Lagi ada masalah, sholatlah 2 rakaat. Lagi sedih, sholatlah 2 rakaat. Jangan ambil handphone bikin status. Foto dulu dengan air mata. Captionnya ditulis, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Selesai masalahmu? Enggak. Bikin status curhat Allah. Kalau ingin selesai dari semua masalah hidupmu, tolong perhatikan. Sholat adalah jalan keluar hidupmu. Senang sholat, bahagia sholat. Karena apa? Nabi berkata, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang akan dihisap pertama kali dari semua ibadah Anda adalah solatnya. Kalau solatnya baik, hidup dan urusannya pasti. Kalau solatnya berantakan, hidupmu, rezekimu pasti. Pertanyaannya, apakah saat ini Anda sedang berantakan? Halo? Apakah saat ini dirimu sedang berantakan? Berarti ada yang gak beres dengan sholatmu. Kalau sholatnya beres, tidak akan berantakan, Besti. Demi Allah. Rizkinya tidak akan berantakan, Besti. Demi Allah. Kenapa saat ini kau berantakan? Rizkimu berantakan, hidupmu berantakan, rumah tanggamu berantakan. Karena sholatmu yang berantakan. Ustadz, main tuduh aja. Oh enggak, ini berdasarkan fakta. Siapa yang sholatnya berantakan? Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Padahal, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Mukmin yang hebat, bahagia dan berkah, mukmin yang khusyuk. Kenapa Anda tidak khusyuk? Sebab Anda sholat tapi tak tahu apa yang dibaca. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Artinya, selama ini Anda membaca kalimat itu tapi Anda tak paham. Pantas Anda tidak menangis dalam sholat. Pantas Anda bawa pikiran yang macam-macam. Karena Anda tak tahu artinya. Seandainya Anda tahu artinya, Anda akan menangis. Rabbi gfirli. Ampuni aku ya Allah. Warhamni. Sayangi aku ya Rabb. Wajburni. Tutup aibku ya Allah. Warzuqni. Cukupkan rezekiku ya Allah. Wahdini. Beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini. Sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Seandainya Anda paham dan paham setiap apa yang Anda baca, demi Allah Anda menangis dan connection. Selama ini Anda tidak connection. Karena apa? Anda sholat tapi tak tahu artinya. Najis terlala. Ini betul atau tidak? Ini baru sekelumit, belum lagi ayat-ayat yang dibaca. Yasin wal Qur'an innaka laminal ala siratin tanzilal. Artinya, sadaqallahul azim. Anda baca Yasin tapi Anda tak tahu artinya. Maksudnya apa? Quran itu al-mau'idah, nasihat.
Kalau Anda cuma baca tapi tak tahu artinya, Anda dapat pahala tapi nggak dapat nasihat. Ibu, Quran itu syifa, obatnya masalah. Kalau Anda cuma membaca tak tahu artinya, Anda tidak akan menemukan solusi dari masalah. Makanya belajar agar bisa memahami maknanya. Jangan cuma ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Yasin Allah wal Qur'anil Hakim Allah ala siratim mustaqim Allah. Paham? Enggak. Halo? Mau sampai kapan Anda seperti ini? Mau sampai kapan Anda menjadi orang seperti ini? Baca Quran tak tahu maknanya. Baca solat tetapi tak paham artinya. Mau sampai kapan seperti ini? Pantas saja solat tapi masih ngomongin orang. Pantas saja solat masih buka gibahan orang. Pantas saja solat menipu. Pantas saja solat nyakitin orang. Pantas saja solat membenci orang. Pantas saja solat masih mendengki kepada orang. Itu tandanya apa? Solatmu tidak diterima karena kau tidak khusyuk, saudara-saudara. Halo? Sampai kapan mau begini, Bu? Allahu Akbar artinya? Nah gitu dong. Sami Allahu liman hamidah. Mulai bingung lagi. Sami'un itu mendengar. Sami Allah, Allah mendengar. Hu dia. Man yang memujinya. Man, huliman hamidah. Hamidah itu memujinya. Kalau Anda paham Ibu dan mengartikan setiap apa yang Anda baca, nangis dalam sholat. Inilah kesalahan kita. Inilah kesalahan Anda. Anda sholat sekedar formalitas. Anda sholat sekedar ruku. Anda sholat sekedar sujud. Tapi apa? Tidak membuat Anda lebih baik. Masih melotot kepada lakinya. Masih berani kepada suaminya. Masih ngomongin mertuanya. Sama jahat kepada saudara-saudaranya. Itu pertanda apa? Sholatmu tidak mencegah perbuatan burukmu. Halo? Halo? Tolong dong berubah, Bu. Isra Mi'raj bukan sekedar pengajian seremonial. Ngundang ustadz terkenal, ustadz TV, pulang dari sini kelakuannya tidak berubah. Yang saya inginkan adalah perubahan untuk masyarakat ini. Agar mulai memperbaiki sholatnya. Kita baru bicara soal sholat wajib loh ya. Sekarang pertanyaannya, apakah tahajudmu rutin? Tiap malam 11 rakaat? Mau hidup enak nggak tahajud. Mau minta hidup rezeki lancar nggak tahajud. Padahal demi Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79. Siapa yang rajin tahajud, Allah letakkan di maqaman mahmudah. Siapa yang senang tahajud, doanya dikabulkan. Siapa yang gak putus tahajud, urusannya dimudahkan. Siapa yang senang tahajud, dosanya diampuni. Itu kenapa orang yang tahajud, apapun yang dia minta, pasti dituruti oleh Allah. Karena berat sholat tahajud itu, bangun di saat manusia sedang tidur. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda rajin tahajudnya? Halo? Mengaku umat Nabi, mengaku umat Rasul. Rasulmu itu tahajud. Sampai apa? Hatta tataftara godamahu. Kalau Nabi tahajud, betisnya sampai bengkak, Bu. Tumitnya pecah. Fakultu lahu, ditanya sama Aisyah, lima tasna'u hada, kenapa sampai tahajudmu bengkak ya suamiku, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakuro, aku ingin menjadi orang yang bersyukur. Nabi tahajudnya sampai bengkak. Ibu pernah bengkak? Pernah bengkak enggak? Kenapa? Asam urat. Bengkakmu dengan bengkaknya beda. Bengkak dia tahajud, bengkak Anda.
Jamaah, ayo mulai hari ini kita jemput kebahagiaan itu. Solat yang khusyuk, tambahi dengan ibadah sunnah. Solat duha jangan ditinggalkan. Nabi berkata, 4 rakaat duha akan mencukupkan rezekimu. Sunnah rawatib jangan ditinggalkan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Apakah bapak-bapak begitu solatnya? Sok-sokan pakai peci. Solat gak becus. Iman apaan tuh? Jangan terkecoh dengan penampilan. Yang berjilbab belum tentu lebih baik. Betul? Jilbabnya lebar tapi nyinyir. Ngomongin orang tetangganya. Ada yang begitu, ada. Heran gue. Gak sadar-sadar ngomongin orang itu dosa gak sih? Lah kenapa Anda mau ngomongin orang? Jamaah. Ayolah rubah, semuanya rubah. Perubahan itu diawali dari sholat yang benar. Khusyuk, tambah sunnah, tepat waktu. Dan untuk laki-laki. Untuk laki-laki, makhluk yang berburung ini. Jamaah, laki-laki wajib 5 waktu di masjid. Kalau laki-laki tidak mau ke masjid 5 waktunya, engkau adalah laki-laki soleha. Ada laki-laki soleha, ada. Ubah sarungnya dengan mukena. Rumah itu tempatnya perempuan. Wanita sholatnya di rumah. Waqorna fi buyutikunna. Laki-laki di masjid. Fungsinya memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yahsya illallah. Fa asa ayyakunu ulaika humul muhtadun. Maka orang yang memakmurkan masjid itu orang yang dimuliakan Allah. Dan itu dipegang oleh kaum laki-laki. Suami Anda sholat di mana? Di rumah. Allahu Akbar. Jangan biasakan suami sholat di rumah loh ya. Tolong. Yang punya suami tolong. Yang janda nggak usah ngubris. Saya hanya minta yang punya suami. Ada? Tolong. Suami tidak boleh sholat di rumah. Di mana letaknya? Masjid. Karena masjid ini bukan pameran, bukan museum. Rame seminggu sekali ketika sholat Jumat. Rame setahun sekali ketika Idul Fitri. Lu pikir ini gedung pernikahan apa? Masjid itu tempat ibadah. Ibadahnya itu 5 waktu. Dan laki-laki bertanggung jawab untuk meramaikan masjid. Bagi Anda, laki-laki yang ada di dalam masjid tetapi tidak berjamaah, kau telah melanggar ketentuan nabimu. Jangan main-main, Pak. Hari ini, saya tekankan jangan main-main. Anda meremehkan masjid, Allah meremehkan Anda. Anda meremehkan sholat 5 waktu di masjid, Allah meremehkan Anda. Camkan baik-baik. Kameramen, perhatikan. Halo? Ini bukan acara sembarangan loh ya. Kita membahas Isra dan Mi'raj. Merubah pola hidup dengan sholat. Membiasakan mengikuti Nabi. Maka laki-laki sholatnya di masjid. Halo Besti. Halo. Kami sembah yang 5 waktu. Sunnah pun ada, bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja, hatilah riang supaya
menjadi kami bekerja hatilah kami sembahyang 5 waktu siang dan malam sudahlah tentu hidup di kubur yatim piatu tinggallah seorang dipukul dipalu hidup di kubur yatim piatu tinggallah seorang dipukul dipalu dipukul dipalu sehari-hari barulah ia sadarkan diri hidup di dunia tiada berarti akhirat di sana sangatlah rugi hidup di dunia tiada berarti akhirat di sana. Jangan rugi ya. Halo. Jangan rugi ya. Mulai hari ini perbaiki sholatnya. Begitu adzan langsung sholat. Tinggalkan gorengannya. Tutup tokonya. Menghadap Allah dulu. Habis itu balik lagi bekerja. Nggak apa-apa. Yang naik motor begitu adzan langsung ke masjid. Sholat dulu. Habis sholat lanjutkan lagi bawa motornya. Ibu, begitu ya. Tolong khusyuk ya. Khusyuk dalam sholatnya. Laki-laki di masjid ramaikan Isra dan Mi'raj dengan semangat yang sesungguhnya. Bukan cuma seremonial belaka. Hari ini tampak soleha. Hari ini tampak soleh. Besok kumat lagi. Kita ingin selama-lamanya menjadi orang yang dicintai Allah. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billah. Karena sudah mau sholat duhur, saya akan undur pamit sekarang. Karena ibu harus sholat tepat waktu. Jangan sampai duhur Anda masih genjerang. Karena saya tahu setelah ini ada doa dan penampilan qasidah. Begitu mau adzan qasidah berhenti. Karena apa? Sholat lebih utama. Tolong bapak-bapak yang ada di masjid jangan pulang dulu. Tunaikan sholat duhur berjamaah di sini. Kalau saya langsung berangkat harus mengisi acara berikutnya. Maaf ya, saya nggak bisa lama di sini ya. Karena padat hari ini Bu, ada 3 acara yang harus saya datangi. Maklumlah Ustadz selebritis. Sampai ketemu lagi ya. Semangat insya Allah. Main ke rumah saya nggak jauh dari sini. Saya tinggal di Pengasinan. BSI 1. Kalau tanya rumah saya, tanya aja sama orang-orang pasti tahu. Rumahnya paling gede. Bercanda. Sombong amat. Bukan sombong. Ngasih motivasi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi di TV. Silakan mampir ke rumah. Bersilaturahim boleh. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap di tempat. Karena setelah saya ada doa dari Ustadz ya. Nanti ada penampilan qasidah juga. Jangan lupa 5 menit sebelum adzan tolong selesaikan acara ini. Karena kita sholat berjamaah. Ibu sholat tepat waktu. Insya Allah mulai hari ini hidup kita lebih berkah. Mohon maaf lahir batin. Akhirul dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo ibu-ibu tertib tertib. Sama saya nggak ada yang mau foto.